Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan pembelajaran kita. Di video ini kita akan membahas untuk Virtual Private Network atau VPN ya. Jadi bagaimana nanti penerapan VPN ini ketika kita menerapkannya di skala korporasi ya, ataupun enterprise ataupun di skala perusahaan ya. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Nah, di awal kita akan membahas untuk secara umum untuk VPN arsitektur itu sendiri ya. Jadi di sini ada penjelasan bahwa VPN itu digunakan untuk berkomunikasi secara aman dengan komputer yang berbeda melalui saluran yang tidak aman. Jadi di sini kita membahas bagaimana penerapan VPN itu biasanya dilakukan oleh sebuah perusahaan ya untuk menghubungkan seperti topological ini ya dari komputer ya ataupun orang yang menggunakan laptop di lokasi yang berbeda ya ketika ingin mengakses perangkat ataupun data yang ada di head office-nya. Sama juga misalnya ada brand office ya, kemudian home office. Jadi bagaimana masing-masing di end devices ini untuk laptop pengguna ya di home office ya, baik menggunakan PC, komputer, laptop ya, ataupun handphone, sama juga halnya bagaimana nanti berinteraksi dari sebuah brand office ke head office-nya ya. Nah, untuk komunikasi ini ya, biasanya untuk bisa menjangkau ke head office ya, itu menggunakan transmisi ataupun salurannya ya yang menggunakan internet seperti topologi ini ya. Sini garis warna hitam ini bagaimana komputer ini terhubung ke head office-nya itu melalui internet, seperti itu juga home office dan juga brand office ya, masing-masing misalnya di pengguna ini menggunakan modem ya yang broadband ataupun menggunakan wifi di sebuah restoran, hotel atau tempat-tempat lain gitu ya. Kemudian di sini untuk rumah diumpamakan menggunakan broadband modem, di sini menggunakan misalnya VPN konsentrator ya. Di sini biasanya menggunakan internet service provider ya untuk internetnya. Nah, karena menggunakan VPN ini, salurannya itu menggunakan internet, itu yang disebut saluran yang tidak aman, sehingga fungsi utama ya, kegunaan utama dari VPN ini untuk membuat bagaimana nanti konektivitas itu dibuat sebuah terowongan lagi atau yang disebut tunnel nanti di atas internet yang sudah berjalan gitu, seperti di topologi kali ini ya. Nah, selanjutnya ini bisa dibaca ya. Untuk pengertian ini sekedar pengertian dari VPN itu bagaimana misalnya sebuah organisasi ataupun perusahaan yang memiliki kantor ya yang ada di seluruh contohnya Indonesia ya, misalnya perusahaan perbankan gitu ya. Kemudian bagaimana penerapan VPN itu digunakan untuk membuat saluran itu supaya lebih aman ketika misalnya teknologi saat ini ada SD-WAN gitu ya. SD-WAN itu juga menggunakan internet yang berdiri sendiri di setiap kantor cabang itu perangkat-perangkat SD-WAN dan terhubung ke internet ya. Tapi untuk SD-WAN itu sudah kategori yang sudah ada untuk security-nya ya terutama. Tapi tetap saja karena melewati internet butuh yang namanya enkripsi untuk paket yang dikirim misalnya dari home office atau branch office ke head office-nya ya. Kemudian di sini ada pengertiannya juga. Jadi bagaimana untuk kantor-kantor cabang ataupun home office itu ya, itu yang disebut teknologi WAN ya, Wide Area Network, dengan lokasi yang berbeda ya,
itu bisa diterapkan untuk VPN ini ya, untuk menyediakan akses jarak jauh ya. Jadi bagaimana sederhananya ketika ada pengguna ataupun seorang karyawan gitu ya, kita di rumah, dari rumah kita itu salurannya kan tidak tersambung langsung ke kantor ya. Nah, karena tidak langsung terhubung ke kantor, salah satunya ya kita menggunakan teknologi VPN ini supaya bisa terhubung dari lokasi dimanapun kita ke head office kita itu. Tapi dengan catatan ketika kita misalnya di Medan gitu ya, kemudian head office kita ada di Jakarta, ya kita bisa terhubung dengan teknologi VPN ini. Ya, walaupun misalnya dari Medan itu ya ke Jakarta itu kan tidak ada yang langsung terhubung. Misalnya kita di hotel gitu ya, ini di Jakarta gitu ya, itu tidak langsung terhubung. Makanya kita memanfaatkan atau menggunakan teknologi VPN ini untuk bisa menjangkau ke head office yang ada di Jakarta, itu kita gunakan si VPN ini. Tapi catatannya nanti kita harus ada koneksi internet ya, di mana ataupun di tempat kita berada tersebut ya, di hotel, di mungkin tempat-tempat umum, di bandara ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini VPN itu menggunakan proses tunneling untuk membawa ya data terenkrip ya melalui internet. Jadi salah satunya teknologinya itu ada untuk melakukan encrypt itu ya. Jadi bagaimana komunikasi dari user ini ke head office ini ya agar aman, itu yang dinamakan enkripsi itu ya. Enkripsi. Nah, salah satunya teknologi yang bisa digunakan untuk VPN ini itu adalah IPsec ini atau IP security ini ya. Ini protokol yang digunakan untuk konektivitas ya. VPN itu dari misalnya dari user ke head office-nya ya. Head office atau HO-nya. Nah, yang berbasis IP ya. Untuk IPsec atau IP security ini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat manfaatnya ya. Untuk keamanan karena data yang dikirimkan ya dari satu tempat ke tempat yang lain ya menggunakan VPN ini ya, itu menggunakan ada namanya teknik atau algoritma ya, kriptografi yang bisa banyak ataupun yang bisa kita gunakan ya, itu yang disebut keamanan ini. Nah, ini keterjangkauan ya, jadi lebih murah dioperasikan ya. Contohnya tadi kita di lokasi yang berbeda ingin mengakses data yang ada di head office ini ya, di HO ini, kita tidak perlu menarik kabel ya, atau membuat saluran dari, misalnya kita ini di Medan gitu ya, membuat saluran dari Medan ke head office menggunakan kabel fiber optik atau apalagi satelit, pakai menggunakan VSAT gitu ya. Cukup kita di sini terkoneksi dengan internet, misalnya tadi pakai modem gitu ya, modem SDPA gitu ya. Nah, kemudian kita nanti meng-create yang namanya VPN client di laptop kita gitu ya, agar terhubung ke HO. Tapi di HO tentu nanti kita harus meng-create dulu VPN servernya ya. Kemudian ini scalability atau skalabilitas ya. Ini mudah diskalakan karena dia mengakomodasi lebih banyak pengguna ya. Jadi bukan dari satu titik saja, jadi dari banyak titik, misalnya ada di Surabaya, di Jogja, itu bisa mengakses ke Jakarta ya, tanpa harus membuat koneksi ya atau saluran seperti ini. Tapi cukup kita punya internet, nanti di atas di saluran internet itu kita membuat yang namanya nanti sebuah tunnel ya, terowongan ya ke head office ini. Kemudian ketersediaan ya, di sini ketersediaan ini ya seperti ini ilustrasinya tadi ya, bagaimana ketika kita sudah install atau buat VPN server di sebuah kantor pusat itu ya, sehingga nanti user atau pengguna ataupun karyawan yang ingin mengakses data di kantornya gitu ya, dari manapun dia, dari manapun saja si karyawan itu bisa diaksesnya ya. Nah, selanjutnya
di sini bagaimana VPN itu bekerja ya. Nah, untuk cara bekerjanya secara umum seperti ini ya. Jadi VPN itu digunakan untuk authorization ya dan encryption untuk connect ke external host ya secara aman ya. Nah, bagaimana ini ilustrasinya? Klien akan mengkoneksikan ke sebuah perusahaan ya melalui internet ya. Kemudian klien itu menginisiasi VPN connection di perusahaan head office-nya di server induknya gitu ya. Nah, jadi ini artinya nanti di komputer ini ya, dia akan membuat yang namanya VPN client. Jadi VPN client itu bisa menggunakan desktop ya. Kita misalnya membuat seperti ini ya. Kalau VPN client itu atau menggunakan web base gitu ya. Banyak yang bisa kita gunakan. Kalau di desktop menggunakan window ya seperti ini kita bisa buat ya connect to workplace ya. Ini kita set untuk VPN, kita next, kita ini no ya pilihannya, kemudian next. Ini use my internet connection VPN ya. Nah, di sini internet address artinya IP server di kantor pusat kita. Misalnya IP-nya 117, ini IP VPN servernya gitu ya. .10 gitu ya. Ini penamaannya misalnya kita buat VPN kantor gitu ya. Kemudian create ya. Nah, di sini nanti setelah kita create dia kita bisa lihat di sini ya. VPN kantor nah ini. Nah, nanti ada untuk enkripsi yang bisa kita gunakan ya. Di sini sesuai dengan yang ada di server head office kita ya. Security kita bisa pilih di sini untuk tipe dari VPN-nya, misalnya kita gunakan L2PP ini ya gitu ya. Kemudian di sini allow this protocols gitu ya. Biasanya protocolnya itu CHAPS ini ya. CHAPS versi 2 gitu ya. Ini kita oke ya. Setelah kita pilih, kemudian kita connect gitu ya. Jadi setelah connect itu, VPN kantor kita cari ya. Ini kita connect gitu ya. Jadi kalau terkoneksi dia, sorry ini IP-nya tadi keliru. 2.10 maksud saya di sini. Nah, seperti itu ya, kita connect gitu ya. Sini masih running sepertinya. VPN kantor ini ya. Nah, jadi kalau kita sudah terkoneksi, kita sudah bisa mengakses data yang ada di perusahaan tersebut ya, atau perusahaan tempat kita bekerja gitu ya. Nah, di sini sebelum terkoneksi ya, perangkat endpoint itu baik komputer, laptop, handphone ya, ada proses autentikasi ya. Nah, autentikasi ini seperti yang kita ketahui untuk verifikasi apakah di sini ada contohnya baik menggunakan password ya, ini menggunakan teks biasanya kita input user dan password, menggunakan biometrik ya, menggunakan personal data atau kombinasi di antara ini gitu ya. Artinya sebelum kita terkoneksi, ketika kita konekkan seperti tadi, kita akan diminta untuk input user password gitu ya. Seperti misalnya pengertian di sini tadi ya, menggunakan password. Jadi kalau benar user dan password kita input, kita akan bisa mengakses ke server VPN, kemudian kita bisa mengakses internal network yang ada di kantor kita seperti itu ya. Nah, setelah itu ya, setelah terkoneksi establish ya, nah klien itu secara aman ya akan mengakses network yang ada di yang ada di perusahaannya ya, secara securely ini ya, secara aman. Nah, selanjutnya di sini ada VPN komponen. Apa saja VPN komponen ini ya? Jadi kalau bicara VPN komponen ini nanti bicaranya ada beberapa ya, tapi sebelumnya di sini ada
apa namanya, untuk desain VPN ini ya, itu apa keuntungan ketika kita membuat dari ataupun melakukan konfigurasi ataupun mengimplementasikan lebih tepatnya ya untuk VPN itu. Jadi yang pertama itu ada extend geographic connectivity. Nah, dengan VPN ini memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan berbagai lokasi geografis ini ya, extend geographic connectivity. Jadi memungkinkan perusahaan itu untuk menghubungkan berbagai lokasi geografis yang berjauhan ya. Jadi seolah-olah di dalam lokal area network yang sama ya. Jadi memungkinkan karyawan yang yang berada di lokasi lain gitu ya. Misalnya head office-nya ada di Jakarta gitu ya. Tadi misalnya ada apa namanya? Ini sorry ya. Saya tidak bawa pen tablet jadi kurang rapi menggambar-gambarnya. Ini misalnya di Medan gitu ya. Nah, dia bisa mengakses walaupun letak geografisnya berbeda. Itu yang disebut extend geographic connectivity. Kemudian di sini reduce operational cost ya. Jadi seperti yang saya sebut tadi, jadi VPN ini sebenarnya lebih murah dari penggunaan misalnya WAN ya, Wide Area Network itu, yang tradisional maksud saya bukan seperti SD-WAN ya, karena tidak menggunakan infrastruktur apa namanya, seperti ini infrastruktur salah satunya ya, konektivitas ini. Jadi tidak harus menghubungkan kabel dari Medan ke Jakarta ya. Kemudian reduce transit times and traveling cost for remote users. Ya, di sini artinya jadi dengan VPN karyawan dapat mengakses jaringan perusahaan dari mana saja ya, tanpa harus misalnya karyawan ini ke Jakarta dulu gitu ya. Cukup dia di Medan tapi dia terkoneksi dengan internet. Nah, kemudian improve productivity. Di sini dengan VPN, penerapan VPN itu ya, akses yang mudah dan aman ke jaringan perusahaan dari mana saja tadi ya. Jadi contohnya seorang manajer proyek sering berpergian ataupun seorang sales sering berpergian gitu ya. Tapi dia bisa tetap terhubung ke jaringan perusahaannya ini ya. Seolah-olah dia masih berada di kantor ini gitu ya. Kemudian di sini simplify network topology. Ini berbicara mengenai bagaimana VPN itu disederhanakan ya. Jadi bisa mengeliminasi kebutuhan akan infrastruktur jaringan fisik yang kompleks ya. Sehingga dengan adanya VPN itu tidak perlu kita membuat infrastruktur jaringan dari Medan ke Jakarta. Kemudian provide global networking opportunities ya. Di sini bicaranya VPN itu bisa memungkinkan perusahaan ya untuk memanfaatkan peluang bisnis di seluruh dunia dengan menghubungkan misalnya tim dan sumber daya yang tersebar di geografis ataupun lokasi yang berbeda ya. Kemudian ada provide telecommuter support ya. Ini bicaranya jadi karyawan itu bisa bekerja secara remote access atau secara jarak jauh ya, dari rumah ya, dari tempat-tempat umum misalnya tanpa harus ke kantor. Kemudian faster return on investment. Nah, di sini perbandingan dia ya. Jadi karena biasanya infrastruktur itu mahal ya, ketika kita menerapkan konektivitas WAN gitu ya. Jadi kalau ada tradisional WAN itu, ini misalnya di Jogja gitu ya, ini di Medan, ini di Surabaya, kita harus membuat infrastruktur ya. Kalau tradisional WAN, kita tarik kabel dari Jogja ke Surabaya, dari Surabaya ke Medan gitu ya, sehingga bisa terhubung. Jadi kalau ada klien nanti di sini yang menggunakan internet ataupun ingin terhubung ke Medan, ya, harus terhubung dengan jalur atau transmisi ataupun saluran ini, gitu ya. Tapi dengan adanya VPN ini tidak perlu lagi, ya. Nah, di sini apa saja komponen VPN itu? Yang pertama ada VPN client ya. Ya, pengguna tadi kita yang berada di lokasi yang berbeda ya, dari kantor kita di rumah, kita di tempat luar kota gitu ya. Jadi VPN client ini perangkat si pengguna kita ya, baik laptop ataupun nanti ada softwarenya ya. Untuk VPN kita bisa
gunakan, misalnya kita gunakan yang OpenVPN, OpenVPN itu kita bisa akses lewat web ya. Ataupun kalau yang berbeli, yang punya brand itu seperti ada Cisco ya, ada Juniper, ada Palo Alto, dan lain-lain ya, itu kita bisa gunakan untuk seperti Cisco itu namanya Cisco AnyConnect gitu ya. Atau kalau tadi yang saya sebut OpenVPN, itu ada OpenVPN client gitu ya. Kemudian ada network access server, ini biasanya perangkat server yang bertindak sebagai ini ya, gateway ya. Jadi NAS ini ya, NAS ini nanti itu bekerja ya, bagaimana nanti ketika ada permintaan dari klien atau pengguna untuk koneksi VPN itu, dia akan melakukan verifikasi ya. Contohnya kita umpamakan di sini seperti ini ya, VPN servernya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada tunnel terminating device atau VPN server. Ini perangkat server ya, untuk perangkat server. Tapi di router pun kita bisa terapkan untuk VPN ini ya. Ada beberapa protokol seperti tadi SSTP, L2TP, itu kita bisa gunakan di perangkat router. Kemudian VPN protokol. Nah, kalau bicara VPN protokol ini kebijakannya apa ya? Contohnya itu protokol itu ya sebuah aturan ya untuk melakukan autentikasi dan enkripsi nantinya yang dikirim misalnya melalui tunnelnya VPN itu. Jadi banyak ya untuk VPN protokol ini, misalnya IPsec atau IP security ya, yang menggunakan IP tadi, kemudian SSL atau TLS ya, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security, seperti L2TP ya, atau Layer 2 Tunneling Protocol, atau PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol ya, itu juga salah satu protokol VPN yang lebih lama ya, seperti PPTP tadi. Nah, selanjutnya di sini bagaimana kita membuat langkah untuk membangun koneksi VPN jarak jauh itu ya. Jadi remote user itu membuat koneksi triple P ini ya. Nah, contohnya tadi yang saya contohkan di komputer saya tadi ya. Kemudian paket dikirim ke tunnel yang menghubungkan NAS dan server VPN. Tapi NAS ini juga tidak, kalau kita menggunakan router, dia tidak perlu ada ya. Setelah diautentikasi pengguna, nanti autentikasi pengguna ini nih, setelah diinstalnya atau dijalankannya di sini VPN kliennya, dia akan melakukan input user dan password gitu ya. Itu yang disebut autentikasi pengguna ini. Kemudian paketnya akan dienkapsulasi ya, dan ditempatkan ini misalnya jalur dia, contohnya ini jalur dia gitu ya. Jalur dia ke corporate network-nya gitu ya. Nah, jalur ini dia terkoneksi misalnya ke WiFi gitu ya. Ini terkoneksi ke WiFi, dia connect internet gitu ya. Nah, kemudian di atas jalur ini kan dia terhubung pasti ke internet gitu ya. Ini juga ke internet ya, seperti inilah contohnya ya. Jadi itu paketnya itu akan dienkapsulasi sebelum dia sampai ke tunnel itu gitu ya. Contohnya ya tunnel itu ilustrasinya seperti ini ya. Ada jalur lagi yang dibuat ya. Itu yang disebut tunnel atau terowongan. Jadi selanjutnya lokasi server VPN tergantung pada model yang digunakan. Artinya di sinilah VPN servernya itu ya. Ini kita bisa gunakan server gitu ya. Ataupun kita bisa gunakan perangkat router ya. Nanti untuk apa namanya? Setelah diterimanya nanti dari VPN klien ini permintaannya ataupun dia akan mengakses paket, data ataupun lain-lain ya, data gitu ya, atau aplikasi di corporate network-nya ya. Nah, di situ data dia akan dienkapsulasi. Kemudian terakhir nanti server VPN ini ya, yang menerima dari jalur tunnel ini tadi, dia akan melakukan dekapsulasi ya, ataupun decrypt ya.
selanjutnya dikirimkannya ke tujuan. Jadi sebelum ke network atau ke infrastruktur, misalnya ada farm server atau di farm server itu ada sebuah aplikasi yang mau diakses si VPN klien ini, seorang klien, itu yang melakukan untuk autentikasi ya, kemudian untuk pengiriman selanjutnya itu akan dilakukan oleh VPN server ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada VPN konsentrator ya. VPN konsentrator ini perangkat jaringan yang digunakan untuk membuat koneksi VPN yang aman ya. Jadi biasanya itu perangkat khusus yang dirancang untuk menangani banyak koneksi VPN ya. Kemudian selanjutnya kita lanjut aja ya. Di sini ada fungsi dari VPN konsentrator. Yang pertama encrypt dan decrypt data ya. Nah, di sini untuk encrypt dan decrypt data ini seperti apa ya? Jadi kalau kita gunakan nanti ada beberapa teknik atau algoritma yang digunakan untuk VPN ini ya. Jadi nanti VPN konsentrator ini akan mengenkripsi data yang dikirim melalui tunnel tadi ya, tunnel VPN tadi. Jadi gunanya untuk melindungi dari akses yang tidak sah ya, saat data diterima dari sisi lain gitu ya. Contohnya saya gambar lagi ya. Seperti ini tadi yang saya maksud ya. Jadi bagaimana nanti di sini ada pengirim gitu ya ke tujuannya ya. Nah, ini paketnya gitu ya. Nah, paket yang dikirim ini ke sini itu akan dilindungi dengan teknik enkripsi. Kita bisa pakai banyak ya teknik enkripsi yang bisa kita gunakan itu yang disebut decrypt. Nah, nanti kalau kita gunakan kunci simetris misalnya ya, kunci simetris, jadi ketika paket ini akan dikirim ke tunnel itu, ke tunnel ini, sebelumnya dia akan di encrypt ya. Nanti untuk membukanya itu akan di decrypt di sini di tujuan gitu ya. Nah, kemudian poin kedua itu ada untuk function VPN konsentrator authenticate user di sini. Jadi bagaimana nanti si VPN konsentrator ini ya itu mengelola aliran datanya antara pengguna ya dari lokasi ini ke misalnya ke kantor head office-nya gitu ya. Sebelum mengakses dan akan terkoneksi dengan VPN, dia harus menginput seperti tadi ya. Untuk authenticate user ini, itu bicaranya nanti user dan password. Jadi dia di komputer atau laptopnya di sini harus menginput user dan password terlebih dahulu. Kemudian manage data transfer across the tunnel, ya. Di sini VPN konsentrator akan mengelola komunikasinya ya. Komunikasi itu ya di saluran ini nanti ya sampai ke tujuan ya. Jadi memastikan data yang dikirim dan diterima itu sesuai ya. Jadi contohnya seorang karyawan mengakses basis data perusahaan itu dari lokasi terpencil, lokasi yang jauh gitu ya. Jadi VPN konsentrator itu nanti untuk mengelola lalu lintas data yang masuk dan keluar dari VPN ataupun tunnel yang kita buat gitu ya. Kemudian negotiate tunnel parameter ini ya. Di sini VPN konsentrator menempatkan parameter untuk tunnel VPN-nya ya, termasuk metode enkripsi yang digunakan, algoritma autentikasi dan pengaturan lainnya ya. Contohnya saat misalnya membangun koneksi VPN, artinya membangun koneksi VPN itu user di sini akan berkomunikasi di sini ya. Misalnya di sini ada server aplikasi yang akan diaksesnya gitu ya. Nah, VPN konsentrator itu akan bernegosiasi ya dengan klien untuk menentukan bahwa mereka akan menggunakan misalnya ya enkripsi apa yang digunakan ya ketika paket itu akan dikirimkan.
terkait untuk enkripsi apa digunakan, ya di VPN server di sini kita menggunakan teknik enkripsi apa gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, manage security key, ya. Di sini VPN konsentrator mengelola kunci enkripsi yang digunakan untuk mengencrypt dan mendekrypt data ya. Jadi contohnya saat karyawan ingin membutuhkan akses VPN, ini tadi karyawan membutuhkan akses VPN ya. Jadi VPN konsentrator itu akan menghasilkan kunci enkripsi ya, untuk memastikan nanti setelah diinstal VPN servernya di sini, jadi klien yang akan terhubung itu akan didistribusikannya terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada establishes tunnels ya. Di sini tugasnya nanti VPN konsentrator membuat tunnelnya ya, membuat terowongannya yang aman antar perangkat klien di luar ya, di eksternal yang akan masuk ke internal. Kemudian assign user addresses ya. Di sini VPN konsentrator nanti bicaranya menetapkan IP address-nya gitu ya. Kemudian manage data transfer inbound and outbound as a tunnel endpoint router. Nah, di sini VPN konsentrator bertindak sebagai apa ya sebutnya, endpoint-nya lah gitu ya, endpoint atau titik akhir dari tunnel itu. Jadi bagaimana dia mengelola transfer data yang masuk keluar dari jaringan. Contohnya itu, jadi seorang karyawan ketika ini karyawan ini yang berada di eksternal tadi akan mengirim email gitu ya. Dia akan mengirim email. Nah, melalui VPN ya. Jadi VPN konsentrator ini ya. Jadi saya ulang ya. Jadi seorang karyawan misalnya saya agak lupa nih untuk si manage data transfer ini. Sederhananya seperti ini ya. Jadi kalau seorang karyawan yang mengirim email melalui VPN ya, nah email itu kan berupa data, file atau lain-lain ya. Jadi email itu akan dienkrip terlebih dahulu ya, kemudian nanti diarahkan untuk ke VPN konsentrator ini ya. Nah, setelah dibalikan lagi atau diberikan dari VPN konsentrator ini ya ke si pengirim tadi ya, itu akan diteruskan nantinya ya ke tujuannya untuk email tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada tipe VPN. Ada yang pertama itu ada dua ya tipenya itu. Yang pertama itu client to set VPN atau remote access ya. Nah, VPN akses jarak jauh atau set to set VPN ini ya, ini bagaimana individu biasanya kita banyak di internet itu ya yang disediakan oleh provider yang legal ataupun tidak legal untuk koneksi VPN itu biasanya kita gunakan ketika misalnya kita tidak bisa mengakses sebuah situs, itu kita gunakan untuk VPN yang ada di internet itu melalui web browser ya, tapi itu berbahaya ya kalau tidak legal. Nah, kemudian setiap OS menggunakan perangkat lunak klien VPN ya, yang desktop ataupun berbasis web. Kalau desktop ini seperti kayak Cisco AnyConnect ya, seperti yang saya buat tadi sebelumnya, itu yang disebut desktop. Kalau misalnya OpenVPN itu menggunakan web base ya. Nah, VPN itu di-encrypt paket datanya, kemudian dikirimkan melalui internet ya. Ini dikirimkan melalui internet ya. Nah, itu diinstal nanti untuk apa namanya? Encrypt paketnya itu sebelum dikirimkan sudah ini encrypt atau diinstal oleh si perangkat klien ini contohnya ya. Contohnya seperti ini ya untuk klien to set VPN. Jadi antar perangkat dan devices seperti laptop karyawan ya, laptop yang ada di rumah gitu ya, itu terhubung ke head office ya, yang menggunakan perangkat-perangkat dan devices seperti laptop ataupun komputer ataupun handphone. Nah, selanjutnya yang kedua itu set to site ya. Jadi bagaimana kalau tadi dari orang ke kantor
Nah, kalau set to set ini misalnya dari cabang ke head office atau main office, dari cabang ke main office, seperti ini ya. Nah, satu set VPN ini VPN jenis VPN yang menghubungkan 2 atau lebih jaringan di lokasi yang berbeda ya. Ini dari cabang-cabang seperti ini ya, itu menghubungkan ke main office-nya. Nah, di sini ada terbagi dua untuk satu set VPN ini, ada intranet base dan extranet base. Nah, kalau untuk intranet base ini intranet base ini VPN menghubungkan berbagai lokasi dari satu organisasi ya, ke mungkin kalau si internet base ini, jadi konektivitas antar set ya, situs ini yang dimaksud situs ini set, atau set itu tulisannya CT ya, atau lokasi ya, dalam satu organisasi yang sama, ini dalam satu organisasi. Tapi kalau extranet itu konektivitas antara organisasi yang berbeda, contohnya dengan rekan bisnis perusahaan tersebut ya, dengan kliennya. Sederhananya seperti kita ke perusahaan lain gitu ya, itu biasanya ada konektivitas VPN kalau misalnya akan ada komunikasi ya. Nah, tapi kalau untuk intranet base ini contohnya perusahaan ABC, ini kantor cabang ABC 1, kantor cabang ABC 2, ini ada di Medan, di Surabaya, di Bandung, head office-nya ada di Jakarta gitu ya. Jadi yang disebut intranet base ya. Ini masih sama. Kemudian di sini ada fungsi dari VPN itu, fungsi dari VPN itu ya. Di sini bicaranya packet over VPN are enclosed with other packet encapsulation which has a different IP source and destination. Ya. Nah, mengenai paket enkapsulasi ini, itu paket yang asli ya, yang dimiliki oleh alamat IP sumber dan tujuan yang sebenarnya. Yang dibungkus dalam paket baru ini memiliki alamat IP sumber dan tujuan yang berbeda, yaitu alamat IP dari VPN gateway. Ya. Kemudian di sini ada beberapa VPN enkapsulasi yang bisa kita gunakan. Ada PPTP, ada L2PP, ada SSH, ada SOC ya. Ini kita bisa gunakan untuk enkapsulasi protokolnya ya. Jadi bagaimana nanti masing-masing ini dia akan punya yang namanya enkripsi, baik itu enkripsi standar ataupun yang high gitu ya, untuk melakukan enkripsi pengiriman paket dari sumber ke tujuan tadi gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ini lanjutannya ya. Jadi bagaimana di sini dicontohkan ya. Jadi di sini kita lihat ada sertifikat authority. Jadi si E ini ya, si E ini dia punya sebuah perusahaan ya yang bersertifikasi. Nah, si E ini biasanya contohnya apa ya? Sektigo, Komodo, Digiset ya, itu yang mengeluarkan sertifikat authority ini ya. Nah, si E ini tadi apa namanya? Ini biasanya untuk melakukan autentikasi ya. Untuk misalnya ini saya coba ilustrasikan dari gambar ini. Nah, si E ini tadi suatu yang membuat si E ini suatu entitas ataupun sebuah perusahaan ya. Kita misalnya membuat aplikasi untuk web base, kita menggunakan laman HTTP ya. Kalau ada SSL-nya atau TLS-nya itu kan ada S di belakangnya ya. Nah, ini yang disebut salah satu dari CA itu, Certificate Authority. Jadi nanti bagaimana ketika di sini ada pengguna laptop atau komputer yang ingin mengakses sebuah situs yang ada di main office ini, itu akan terautentikasi ketika dia mengakses ya laman HTTP sini, itu sesuai gitu ya untuk
si sertifikat yang digunakannya ya. Nah, sertifikat ini itu biasanya dibeli oleh perusahaan ya. Kemudian engineer itu akan menginstalnya di sebuah server ya. Misalnya servernya itu ada di main office ya. Nah, selanjutnya ketika di sini ada brand office, ya, kemudian ada home office yang terkoneksi, yang ingin terkoneksi ke main office melalui internet ya. Nah, atau transmisi, ini disebut transmisi ya, internet ini, jalur saluran gitu ya. Nah, data itu akan dienkripsi melalui internet ini ya. Dari brand office ataupun home office ini mau ke main office, itu data yang akan dikirimkan itu akan terenkrip ya. Nah, selanjutnya sederhananya misalnya ya, di sini ada perusahaan A sebut saja memiliki kantor pusat di Jakarta gitu ya. Nah, dia ini menggunakan sertifikat authority ini gitu ya. Kemudian diinstalnya, kemudian ada yang menggunakan VPN dari brand office atau home office gitu ya. Jadi nanti dia kan harus menggunakan digital sertifikat ini ya, sertifikat authority ini ya, sehingga nanti dengan dia menggunakan misalnya ada di sini pengguna atau karyawannya ya, dia kan diautentikasi oleh koneksi VPN yang dibuat dari kantor cabang ini ke kantor pusat ini gitu ya, untuk menginput misalnya username dan password gitu ya. Nah, kalau ini pakai data yang dikirim melalui VPN dienkripsi untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dikirimkan. Ya, itu tadi yang saya maksud ya. Jadi pakai data dikirim melalui VPN ini ya, dienkrip terlebih dahulu ya, untuk tujuannya menjaga kerahasiaan ya. Jadi yang kedua, untuk paket transkipsi dapat dibaca dan didekrip menggunakan kunci publik. Nah, ini berkaitan nanti dengan public key ya, PKI itu. Nah, bagaimana nanti pengirim misalnya sebuah server perusahaan mengenkrip data apa namanya, ketika akan mengirimkan sebuah file data ya ke brand office, home office ataupun sebaliknya. Nah, ini biasanya kita menggunakan apa namanya, beberapa teknik enkripsi ketika kita menggunakan sertifikat authority ini ya. Nah, untuk pembahasannya kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita bahas untuk praktiknya supaya lebih mudah kita pahami. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk video ini. Silakan ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.